Selamat berjumpa kembali pada pelajaran tentang pengenalan komponen elektronika. Sebelumnya, rangkaian elektrik itu apa? Ya, jadi rangkaian elektrik itu adalah interkoneksi antara komponen elektrik. Jadi di dalam sebuah rangkaian yang dinamakan rangkaian elektrik atau rangkaian elektronika itu merupakan interkoneksi, atau dengan kata lain komponen-komponen elektronika yang saling disambung ya, dirangkai menjadi membentuk sebuah rangkaian ya, membentuk sebuah rangkaian dengan cara menghubungkan komponen tersebut satu dengan yang lainnya. Dalam dasar elektronika terdapat dua jenis komponen, yaitu komponen aktif dan komponen pasif ya. Apa maksudnya? Komponen aktif itu komponen yang dapat membangkitkan energi. Sebaliknya, komponen pasif adalah komponen yang tidak bisa membangkitkan energi. Jadi dia bersifat pasif ya. Sebagai contoh ya, komponen aktif itu transistor, ya, baterai atau OPM ya, penguat, jadi seperti amplifier gitu ya. Sedangkan contoh komponen pasif adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Sekarang yang pertama kita akan membahas yang namanya hambatan ya, atau resistor. Resistor itu adalah komponen elektronika ya, yang mempunyai fungsi tertentu ya. Ini sangat penting ya. Resistor ini sangat menjadi komponen yang ada di mana-mana ya, basic ya, sebagai basic, karena fungsinya sangat penting di dalam sebuah rangkaian elektronika. Lalu apa fungsinya ya secara teknis ya? Namanya resistor. Resistor itu kan menghambat ya, jadi dia berfungsi untuk menghambat arus. Jadi dengan dipasang resistor itu, arus yang mengalir akan dihambat ya. Rumusnya apa? Voltase sama dengan arus dikali resistansi atau resistor ya, nilai hambatan. Jadi V sama dengan I dikali R, di mana V adalah tegangan tadi ya, voltase, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Sedangkan daya ya, daya itu rumusnya adalah P sama dengan V dikali I ya. P sama dengan V dikali I, voltase dikali arus ya. Ini adalah merupakan rumus dasar ya dari penghitungan voltase, arus, dan resistor. Hubungan antara voltase, arus, dan hambatan. Kemudian ini hubungan antara daya, tegangan, dan arus ya. Jadi karena V ini sama dengan I dikali R, bisa aja ini diganti ya, V-nya diganti I dikali R dikali I ya, atau I kuadrat dikali R. Lalu fungsi yang kedua dari resistor ya, atau hambatan, itu adalah untuk membagi tegangan ya, dimana dengan menggunakan rumus V sama dengan I kali R ini kita dapat membagi tegangan ya. Jadi tegangan terhadap dua buah beban ya. Beban itu kan mempunyai nilai hambatan atau nilai resistansi. Semakin kecil nilai hambatan, maka dia akan membutuhkan daya semakin besar, atau I-nya ya semakin besar. Nah, ini pada dasarnya pembagian tegangan ini juga menggunakan prinsip ini ya, 2.1, yaitu dengan cara menghambat arus, sehingga tegangan yang disalurkan oleh sumber daya itu akan menjadi terbagi, sehingga tidak terjadi over voltage ya. Ini adalah simbol dari resistor ya. Jadi di dalam rangkaian elektronika, simbol dari resistor itu adalah seperti ini.
Ini gambarnya ya, contohnya bentuk-bentuk resistor ya, dari yang kecil, besar, besar, besar ya. Lalu kita akan mempelajari ya pembagian resistor ya. Resistor itu dapat dibagi jenisnya berdasarkan bahan pembuatannya ya dan penggunaannya. Nah, ini berdasarkan bahannya ya. Bahannya ini ada namanya resistor karbon. Resistor karbon ini terdiri dari sebuah unsur resistif ya, berbentuk tabung dengan kawat atau tutup logam pada kedua ujungnya. Jadi di sini ya, ditutup badan resistor, dilindungi dengan cat atau plastik. Nah, ini kalau karbon yang lama ini mempunyai badan yang tidak terisolasi ya. Kawat penghubung dililitkan di sekitar ujung dan kemudian disolder ya. Namun kita tidak akan praktek membuat resistor ya. Kita cukup membeli komponen saja, nanti bisa kita gunakan untuk melakukan resistansi ya. Di dalam IoT, fungsi dari resistor itu banyak digunakan untuk membagi tegangan ya. Sehingga misalnya suatu alat ya atau LED dan sebagainya itu dia voltasenya misalnya kecil gitu ya, hanya 1,5 volt atau 2 volt, maka sumber tegangan itu bisa kita bagi ya, kita turunkan sehingga tidak putus. Nah, ini resistansi ini ditentukan oleh perbandingan dari serbuk karbon dengan bahan isolator yang biasanya dibuat dari keramik menggunakan karbon ya. Lalu ada resistor film karbon. Nah, ini hampir sama ya, bentuknya kayak gini ya. Selapis film karbon diendapkan pada selapis substrat isolator. Nah, ini ya. Nah, ini antara 9 hingga 40 mikroohm per sentimeter ya. Jadi nilai hambatannya ini semakin panjang atau semakin banyak bahannya, dia akan semakin terhambat ya, besar nilai resistansinya. Ini gambarnya ya, resistor karbon. Lalu ada resistor metafilm. Unsur resistif utama dari resistor foil ini adalah sebuah foil ya, foil logam. Ini setebal beberapa mikrometer ya. Nah, ini resistor foil ya. Ini adalah spesifikasinya ya. Resistor foil ini ultra presisi, jadi mempunyai ketepatan resistansi yang sangat tinggi ya. Kalau di dalam resistor itu kan biasanya ada nilai toleransi ya. Toleransi itu artinya bisa naik turun 5% ya, 10% dan sebagainya. Nah, ini pembagian resistor menurut penggunaannya ya. Ada istilah namanya resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap ini nilainya tidak bisa diubah-ubah ya, jadi tetap. Misalnya 1 kilo ohm gitu ya, atau 570 ohm dan sebagainya ya. Jadi tidak bisa berubah-ubah, dia hanya berubah-ubah sesuai dengan nilai toleransinya. Nah, sedangkan resistor variabel ini ya, ini bisa berubah-ubah ya. Kalau kadang itu kita mengenali yang namanya potensio ya. Jadi ada knob yang bisa diputar ya, kalau untuk ke kanan lebih kencang, ke kiri lebih pelan ya, itu menggunakan resistor variabel atau potensio. Nah, ini cara membaca ya, cara membaca nilai hambatan pada resistor tetap ya. Tadi kan ada dua, yang satu resistor nilainya tetap, sama variabel ya, bisa ganti-ganti.
Nah, yang tetap ini kita baca dari gelangnya ini ya, warna gelangnya ini. Dari apa? Jadi dari black, brown ya, hitam, coklat, merah ya, red, orange, yellow, green ya, hijau ya, biru, violet ya, terus grey sama white. Ini menunjukkan nilai ininya, nilai yang pertama ya. Jadi misalnya 1 gitu ya, berarti kan 1, terus nilai yang keduanya ini menunjukkan apa itu band yang kedua ya, band yang kedua itu artinya angka yang kedua. Nah, band yang ketiga ini multiplexer ya, jadi ditambah nolnya itu berapa gitu. Misalnya nolnya nolnya 3 gitu ya, berarti 000. Jadi di sini menggunakan kode warna ya. Ini multiplexernya dikali berapa gitu, misalnya 10M atau ya kali 100 ya. Bukan nilai toleransi, jadi toleransinya berapa ya, 10% atau 5% ya. Semakin kecil toleransi berarti resistor ini semakin presisi ya. Ya, ini adalah contoh ya pembacaan nilai dari hambatan ya, atau ohm ya. Di sini ada gelang coklat, hitam, hijau, dan silver atau perak ya. Jadi di gelang pertama ini menunjukkan warna coklat ya. Coklat itu angka 1 ya. Ini kalau kita lihat coklat itu kan warna 1 ya. Jadi maka ini 1, hitamnya 0 ya, 10. Lalu hijau ini menunjukkan angka 5 ya. Ini ya. Di gelang ketiga, band ketiga, atau kadang di band keempat ya, kalau dia yang awalnya menggunakan 3 gelang atau 4 gelang ya. Di sini ini kita menggunakan 3 gelang, maka hijau ini 5 ya, 5, maka nilai hambatannya adalah 10 ya, nolnya 5 di sini jumlah nolnya. Lalu warna perak ini menunjukkan toleransinya, jadi toleransinya adalah sebesar 10% ya. Kurang lebih naik turun 10% atau perak ya. Kemudian yang kedua ya, resistor variabel. Ini seperti yang tadi udah dijelaskan secara sekilas ya, bahwa resistor variabel ini bisa berubah-ubah nilainya ya. Jadi bisa diputer-puter gitu ya, diganti-ganti nilainya. Ini contohnya ya, simbolnya adalah seperti resistor biasa, tengahnya dikasih panah ya. Jadi ini ada 3 kaki ya. Ini tengah ini biasanya dia digunakan untuk mengambil ini ya, nilai hambatannya ya. Dia kan diputer ya, diputer ke kiri atau ke kanan ya. Kalau di dalam IoT biasanya nanti kita bisa praktek untuk membaca nilai analog ya. Jadi nilai analognya itu bisa dibaca dari sini. Jadi di sini kita sambungkan ke misalnya ground, di sini VCC ya. Maka tengahnya ini bisa dimasukkan ke pin analog. Nanti ketika kita putar ya, hambatannya berubah, maka nilai dari analog ini akan berubah ya, sampai dia nilai hambatannya 0 mentok, berarti akan menunjukkan nilai maksimal ya dari pin analog tersebut. Kemudian yang kedua ya, kita akan mempelajari yang namanya kapasitor ya. Jadi kapasitor ini adalah komponen elektronika yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik ya.
Jadi struktur sebuah kapasitor itu terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh bahan dielektrik ya. Jadi ada dua plat ya, dia dipisahkan oleh komponen ini ya, dielektrik, sehingga dia bisa menyimpan arus ya, menyimpan muatan listrik. Bahan ini ya, bahan dielektrik ini yang umum dikenal biasanya udara vakum ya, bisa keramik, bisa gelas dan lain-lain. Jika kedua ujung plat metal itu diberi tegangan listrik, maka muatan positif akan mengumpul pada salah satu kaki ya, di sini. Terus pada saat muatan negatif terkumpul pada metal yang satunya ya, itu muatan positif itu tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya ya, ujung negatif tidak bisa menuju ke kutub positif karena terpisah oleh ini dielektrik yang non konduktif. Kemudian muatan ini akan tersimpan ya, jadi akan tersimpan di sini. Jadi dia tidak bisa ngalir ya, karena muatannya kesimpan di sini. Dia kena isolator dari bahan ini ya, bahan dielektrik ini. Nah, maka muatan listrik ini akan istilahnya itu ke buffer di sini ya. Nanti ketika terhadap terjadi sebuah pelepasan muatan, maka dia akan melepaskan apa yang ada disimpan di sini gitu. Jadi semacam buffer ya. Biasanya digunakan untuk menghaluskan tegangan ya, sehingga tegangan itu misalnya ada istilahnya itu bergelombang gitu ya, bergelombang. Maka kalau kita buffer di ini ya, di rangkaian yang menggunakan kapasitor ini, maka akan menjadi lebih halus ya tegangannya. Nah, ini jenis-jenisnya polar misalnya ya. Ini ada polar, ada non polar. Jadi ada kapasitor polar dan non polar. Apa bedanya? Namanya polar ya, berarti terdapat polarisasi antara ini ya, kakinya ada plus dan min ya, atau positif dan negatif. Nah, kapasitor polar ini tidak boleh terbalik. Jika kapasitor polar ini berwarna hitam dengan garis kecil berwarna biru, maka garis biru tersebut menandakan bagian yang negatif ya. Jika kapasitor polar ini berwarna hitam ya dengan garis kecil berwarna biru ya, maka garis biru tersebut menandakan bagian yang negatif ya. Lalu jika kapasitor ini berwarna biru dengan garis hitam, maka bagian hitam tersebut menandakan bagian yang negatif gitu ya. Tapi biasanya kakinya itu lebih panjang ya. Kalau kita membeli kapasitor baru, kelihatan dari kakinya lebih panjang. Yang panjang ini yang positif, pendek yang negatif. Tapi kalau udah terlanjur dipotong ya, atau sudah dipasang, dilepas, kita pasang lagi, itu pedomannya ini tadi ya, warnanya. Jadi kalau warnanya hitam, nah dengan garis kecil berwarna biru, maka yang biru tadi menandakan bagian negatif. Jika kapasitornya biru warnanya ya, terus ada garis hitam, maka bagian hitam tersebut adalah bagian yang negatif ya. Lalu ini ya, ada non polar. Kalau non polar ini tidak mempunyai kaki plus dan min ya, kayak gini. Nah, ini non polar ini boleh dibolak-balik ya. Nah, kapasitor ini digunakan sebagai filter pada power supply ya. Tadi ya, power supply atau adaptor itu kan tegangan dari AC menjadi DC. AC-nya ketika dimasukkan ke dalam dioda ya, jembatan dioda atau dioda. Nah, itu kan otomatis masih ada ini ya, ada ripple ya istilahnya ini ya, ripple. Jadi tegangannya masih ada gini ya. Itu dengan dikasih kapasitor, nanti dia di buffer dulu akan lebih halus ya. Jenis tegangannya akan lebih halus. Komponen berikutnya adalah dioda.
dioda itu adalah komponen elektronika yang dapat melewatkan arus secara searah ya. Jadi menyearahkan arus. Kalau arusnya bolak-balik ya, potong dengan dioda, maka dia yang lewat hanya yang menuju sana ya, searah. Maka simbolnya kayak gini nih dioda ya. Kalau tadi simbol kapasitor itu adalah garis 2 ya, jadi ini ya, ini adalah simbol dari kapasitor ya, atau kondensator ya. Jenisnya tadi ada juga kapasitor variabel ya, elektrolitik ya. Biasanya kalau variabel itu ada tanda panahnya ini, sehingga namanya variabel itu sama dengan ini ya, hambatan variabel ya, atau resistor variabel. Jadi dia bisa berubah-ubah nilai dari apa, kapasitas kapasitornya. Biasanya diukur dalam farad ya, farad, mikrofarad atau pikofarad ya. Oke, lanjut. Sekarang dioda ya. Tadi dioda udah kita bahas ya, bahwa dia tujuannya adalah untuk menyearahkan ya. Jadi komponen elektronika yang dapat melewatkan arus secara searah. Nah, ini adalah contoh dari fungsi dioda ya, di dalam gambar 13. Ketika diberikan dioda, maka dia arusnya akan satu arah ya. LED ya, LED itu juga termasuk dioda. Jadi arus yang dilewatkan LED itu akan searah ya. Kalau dioda yang bukan LED, dia tidak menyala ya. Kalau LED itu di samping berfungsi sebagai dioda, dia juga berfungsi sebagai penanda terang gitu ya, penanda cahaya. Nah, ini gambar 13 ya, gambar 13A. Nah, ini dioda berada dalam kondisi forwarded bias ya. Sedangkan pada 3B ya, dia kan begini ya, dibalik gini ya. Itu dia tidak akan mengalir ya, karena arus yang dari sini mau ke sana nggak bisa ya, karena kan dioda itu kan penyearah arus. Yaitu dalam kondisi reverse bias ya. Ini. Dalam dioda itu ada juga kaki yang namanya anoda dan katoda. Katoda itu ke arah negatifnya ya, anoda ke arah positif. Nah, ini adalah jenis-jenis dioda ya. Jenis-jenisnya ada dioda Zener ya. Ini digunakan untuk membatasi tegangan ya. Cara pasangannya adalah dengan cara masangnya ya, pemasangannya adalah dengan memasang dalam kondisi reverse bias. Ini dioda perangkat semikonduktor yang memungkinkan arus mengalir baik ke arah maju maupun sebaliknya ya. Dioda ini terdiri dari sambungan PM khusus, dirancang untuk melakukan arah sebaliknya bila voltase tertentu telah tercapai. Jadi ketika voltasenya belum tercapai, maka dia nggak ngalir gitu ya arusnya. Tapi ketika sudah tercapai voltase tertentu ya, itu dia akan mengalir gitu ya. Itu. Nah, dioda Zener ini memiliki breakdown voltage terbalik yang terdefinisi dengan baik ya, dimana dia mulai menghantarkan arus dan beroperasi secara terus-menerus dalam kondisi mode bias balik ya. Jadi modenya mode ini ya tadi ya. Jadi kan dipasangnya kebalikan gitu ya. Setelah voltase yang tertentu, dia akan tembus untuk arusnya. Lalu ada dioda
light emitting dioda ya. Jadi light emitting dioda ini dapat memancarkan cahaya. Ini bias maju ya, tadi kan ada bias reverse ya, bias balik sama bias maju. Jadi masangnya bias maju, kalau dibalik dia nggak nyala ya. Untuk LED ini ya. Lalu ada fotodioda. Fotodioda itu merupakan sambungan PN yang dirancang beroperasi bila ini kan dia bias balik ya, ketika ada cahaya. Jadi ketika ada cahaya dengan panjang gelombang tertentu ya, yang benar ya, jatuh ke dalam fotodioda, arus akan mengalir ya. Ini biasanya digunakan untuk lampu itu, lampu yang otomatis nyala atau mati ya. Nah, gelombang yang benar jatuh ke sambungan fotodioda, arus mengalir dalam sirkuit eksternal. Alat ini kemudian bekerja sebagai generator arus yang arusnya sebanding dengan intensitas cahaya. Berarti intensitas cahaya itu mempengaruhi besar arus yang lewat ya. Nah, semakin besar intensitas cahaya yang diterima, maka kemampuan untuk menghasilkan arus semakin besar. Sebaliknya, kemampuannya untuk menghasilkan arus akan lemah apabila intensitas cahaya infra yang diterima semakin kecil ya, biasanya seperti itu. Dengan kata lain, fotodioda itu akan mengecil nilai hambatannya ketika terkena cahaya. Jadi kalau dia kena cahaya ya, dengan kata lain fotodioda akan mengecil nilai hambatannya ya, resistansinya ketika terkena cahaya ya. Nah, ini fotodioda merupakan salah satu jenis dioda yang kerjanya dipengaruhi oleh cahaya ya. Tanpa cahaya, resistansi fotodioda berkisar antara 100 kilo sampai 500 kilo ohm ya. Ketika ada cahaya, dia akan menjadi 10 kilo sampai 1 kilo ohm. Nah, terus kita mungkin tahu ya, kalau begini kan artinya kalau kena cahaya kan malah nyala gitu ya, resistansinya semakin kecil. Nah, bagaimana kalau lampu yang otomatis nyala kalau gelap ya? Maka akan dibuat rangkaiannya seperti ini ya. Nah, jadi agar fotodioda dapat digunakan untuk menghasilkan tegangan ketika terkena atau tidak terkena cahaya, maka dapat dibuat rangkaian pembagi ya. Kayak gini, kita menggunakan resistor ya. Jadi ini yang digunakan untuk membagi tegangannya. Nah, resistor digunakan untuk mengatur nilai tegangan Vout ya. Dengan pengaturan ini, maka sensitivitas fotodioda terhadap lingkungan juga dapat diatur dengan baik. Jadi letak resistornya di mana ya? Apakah di atas atau ada di bawah dari tegangan output? Ini tadi kan kalau kena cahaya, dia nilai ohmnya semakin kecil gitu ya, semakin kecil. Kalau dia ada di sini kan otomatis hambatannya di sini ya. Nah, kalau dia nilainya semakin kecil, maka di sini akan sini besar ya. Berarti ini lebih besar daripada ini, sehingga tegangannya ke sini ya, keluar ke Vout. Sehingga logikanya ketika si dioda ini terkena cahaya, maka dia akan menjadi semakin redup ya Vout-nya. Kalau yang kanan ini ketika dia kena cahaya ya, dia kan tegangannya akan semakin tinggi ya. Ini kan hambatannya semakin kecil ya. Untuk rangkaian lengkapnya itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya, dioda foto didesain untuk
memberikan logika low pada saat menerima cahaya. Jadi ketika ada cahaya dia akan mati ya. Jadi diodanya akan mengendalikan lampu dan dia sinyalnya low. Ini ya, di sini dibantu dengan transistor ya, sebagai penguat. Nah, untuk yang ini adalah diodanya akan memberikan logika high pada saat menerima cahaya ya. Ini. Jadi kalau low ya, itu resistornya itu berada pada dekat VCC ini ya. Ini akan memberikan logika low pada saat dia menerima cahaya ya. Sedangkan sebaliknya, kalau ini resistor kita dekatkan ke ground, maka dia akan memberikan logika high pada saat dioda ini menerima cahaya. Karena ketika menerima cahaya dia akan hambatannya semakin kecil ya. Ini nah, tanpa cahaya resistansi fotodioda akan berkisar 100 kilo sampai 500 kilo. Sedangkan ketika ada cahaya resistansinya antara 10 sampai 1 kilo ya. Dia mengecil. Semakin kecil resistansi maka arus akan semakin mengalir ya, besar. Ini transistor ya. Kemudian komponen berikutnya adalah transistor. Transistor ini adalah merupakan alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat. Jadi fungsi dari transistor ini adalah sebagai penguat ya. Nah, di dalam transistor ini ada dua jenis. Yang pertama adalah PNP dan NPN ya. Jadi untuk transistor yang bertipe PNP itu seperti ini ya. Jadi panahnya menuju ke dalam ya, simbolnya seperti ini ya. Jadi kaki basisnya di tengah, kolektor dan emitor. Untuk NPN ya, panahnya menuju keluar ya, menuju ke emitor ini, dari basis ke emitor, atasnya kolektor ya, bawahnya emitor, seperti ini ya. Sama ya, bedanya hanya panahnya ke dalam. Untuk PNP dan NPN panahnya keluar ya, panah dari emitornya ini. Untuk menghafalkannya mudah ya, jadi cukup arus itu kan mengalir dari sisi positif ke negatif ya. Nah, kalau PNP kan positifnya di luar ya, di luar maka dia mengalir ke negatif, dia panahnya ke dalam. Kalau untuk NPN ya, dia mengalir dari posisi kutub positif ya, keluar menuju ke negatif. Jadi panahnya emitornya ke luar ya. Jadi simbolnya seperti ini. Nah, ini fungsinya ya. Fungsi dari transistor itu adalah dapat digunakan sebagai regulator arus ya, current regulator. Bisa juga digunakan sebagai saklar ya. Terus regulator tegangan ini lain ya, ini IC ya. Jadi fungsinya untuk ini ya, selain untuk penguat ya, implementasinya sebagai ini regulator ya. Nah, terdapat dua macam arus pada transistor sebagai regulator, yaitu sebagai controlling current dan control current ya. Nah, besarnya jumlah arus yang dialirkan dari kolektor dan emitor ini ditentukan dari besarnya arus yang mengalir dari basis dan emitor ya. Ya, diulang ya. Besarnya jumlah arus yang dialirkan oleh kolektor ya, kolektor dan emitor ini ya, ditentukan dari besarnya arus yang mengalir dari basis ke emitor ini ya. Jadi arus ini ditentukan dari
arus yang basis ke emitor. Artinya dia linear ya, semakin besar arus yang di sini maka ini ikut semakin besar ya, gitu. Maka transistor ini sering digunakan sebagai amplifier. Jadi sinyal inputnya masuk ya, ini masuk di sini, ini sumber apa istilahnya powernya dari sini, sehingga arus yang kecil ya itu dapat dikuatkan atau diatur dengan menggunakan transistor ini ya. Demikian pula yang sebaliknya ini ya, NPN ini cuman arahnya adalah ke sana ya. Nah, ini pengaturnya dari sini. Panah yang tipis ini adalah pengaturnya, panah yang besar ini adalah hasil amplifikasinya. Ini sebaliknya ya. Nah, ini transistor sebagai saklar. Nah, ini dapat juga digunakan sebagai saklar elektronik ya. Keuntungannya dari transistor ini adalah tidak adanya pergerakan mekanik ya, sehingga tidak menimbulkan percikan api. Jadi kalau kita menggunakan relay itu kan magnet ya, jadi tek 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 gitu akan menimbulkan percikan api. Tapi kalau dengan menggunakan transistor ini dia akan bebas dari percikan api, sehingga akan lebih awet ya. Ini rangkaiannya seperti ini. Jadi ketika dia dipicu oleh arus penggerak ya, maka ini arus ini akan mengalir gitu. Jadi dia bisa berfungsi sebagai pemutus ataupun penyambung dari suatu rangkaian ya, sebuah rangkaian elektronika. Nah, ini komponen lainnya adalah regulator tegangan ya. Pada komponen elektronika ini terdapat juga satu komponen yang dapat digunakan untuk regulator tegangan, yaitu IC78XX ya. Nah, ini banyak digunakan ya, terutama di komponen IoT ya. Jadi inputnya misalnya 12 volt gitu ya, maka bisa dirubah menjadi 5 volt ya. Maka istilahnya kayak ini ya, step down atau menurunkan tegangan menjadi tegangan yang banyak digunakan untuk power supply IoT ya. Kebanyakan adalah 5 volt ya, 3,3 volt ya. Maka kita cukup menggunakan IC ini aja, IC LM7805. Cuman kelemahan dari IC ini adalah panas ya. Jadi kalau kita menggunakan modul step down dengan menggunakan IC LM7805 ini, pastikan kita menggunakan heatsink ya. Pada IC ini harus dipasang heatsink agar tidak terlalu panas ya. Karena IC 78XX ini membuang tegangan yang tidak diperlukan menjadi panas ya. Jadi butuh pendingin ekstra ya kalau kita menggunakan IC LM78XX. Oke, baik, ini tadi adalah pelajaran tentang pengenalan komponen elektronika ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan praktek bagaimana mengimplementasikan atau implementasi dari rangkaian atau komponen elektronika ini ke dalam IoT.